Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas paper bab 1-3 yang telah saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah MPK kualitatif. Paper saya berjudul Analisis Semiotika, Makna Spiritual, Lirik Lagu, Pengakuanku, karya Haddad Alwi dan Danila. Disusun oleh saya sendiri, Reza Eka Atala, nomor NIM 1410623022, kelompok 18, kelas A. Dengan dosen pengampu, Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSI, CICS, CPR, dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Kita langsung mulai ke daftar isi. Pada daftar isi sendiri, terdiri dari susunan-susunan sesuai dengan RPS yang telah saya terima, yakni dimulai dari kata pengantar, lalu kemudian daftar isi, kemudian ada daftar tabel, lalu selanjutnya ada daftar gambar, dilanjutkan ke bab 1, yang terdiri dari 1.1 latar belakang pada halaman pertama, 1.2 fokus penelitian, 1.3 tujuan penelitian pada halaman ketiga, kemudian berikutnya ada 1.4 yakni manfaat penelitian pada halaman 4 yang terbagi lagi menjadi dua, yakni 1.4.1 manfaat akademik dan 1.4.2 yakni manfaat praktisnya dari penelitian ini. Kemudian untuk bab 2 yakni tinjauan pustaka terdiri dari 2.1 konsep pada halaman 5 yang terdiri dari 9 subbab. Jadi subbab dari subbab itu sendiri. Yang berisi pertama ada komunikasi, yang kedua komunikasi massa, yang ketiga musik, yang keempat lirik, yang kelima semiotika, yang keenam semiotika Ferdinand de Saussure, yang ketujuh makna spiritual, yang ke-8 Haddad Alwi, dan yang ke-9 ada Danila. Kemudian dilanjutkan dengan 2.2, yakni review literatur. Dilanjutkan dengan 2.3, yakni teori semiotika dari Ferdinand de Saussure. Yang ke-2.4, yang terakhir dari bab 2 adalah variabel. Lalu berikutnya, untuk di bab 3 sendiri, yakni metode penelitian, terdiri dari 9 subbab. Yang pertama itu paradigma penelitian, lalu yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat teknik penentuan objek penelitian, yang kelima keabsahan data, yang keenam coding, yang ketujuh strategi penelitian, yang kedelapan metode pengumpulan data, yang kesembilan dan juga yang terakhir ada metode analisis data untuk penelitian ini sendiri. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Dari daftar isi kita berlanjut ke daftar tabel. Tabel sendiri ada 3 tabel yang sejauh ini telah saya buat untuk menjelaskan secara lebih terstruktur dari teks-teks yang sudah saya tulis. Yang pertama ada tabel 2.1, yakni mengenai penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang saya lakukan, yang terkumpul dari jurnal-jurnal berbahasa Indonesia, yang merupakan artikel-artikel ilmiah dari 5 tahun ke belakang. Lalu untuk berikutnya ada tabel 3.1, yakni tabel operasional konsep, yang mana tersusun dari konsep. Lalu juga ada variabel, kemudian ada dimensi, dan juga ada sumber data dari penelitian saya sendiri. Lalu berikutnya ada tabel 3.2, yakni tabel coding. Lalu berikutnya ada daftar gambar yang dari bab 1 sampai bab 3 belum ada, sehingga saya belum bisa mencantumkan daftar gambar yang telah saya buat. Langsung kita berlanjut ke bab 1, yakni pendahuluan. Bab 1, 1.1, kita mulai dari latar belakang. Di latar belakang saya menjelaskan pada
3 paragraf pertama, yakni terkait komunikasi itu sendiri. Pada bab pertama, mohon maaf, pada paragraf pertama, saya menjelaskan bahwa komunikasi merupakan sebuah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena komunikasi ini bisa diartikan sebagai mekanisme yang ditunjukkan untuk mendistribusikan pesan yang meliputi gagasan, informasi, serta pemikiran. Kemudian pesan yang disampaikan dalam proses tersebut diklasifikasikan ke dua kategori, yakni verbal dan non-verbal. Kemudian pada paragraf berikutnya, saya menjelaskan apa itu komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu sendiri didefinisikan sebagai bentuk pertukaran informasi yang memanfaatkan kata-kata, baik itu melalui media lisan maupun tulisan. Metode komunikasi verbal ini mencakup bentuk-bentuk interaksi termasuk dalam relasi antar individu. Melalui penggunaan diksi dan struktur bahasa, seseorang dapat mengomunikasikan perasaan, emosi, pemikiran, serta ide-ide mereka secara jelas atau komprehensif. Berikutnya, di paragraf selanjutnya saya membahas komunikasi nonverbal, yang mana merupakan metode transmisi informasi yang dilakukan tanpa melibatkan unsur kebahasaan secara lisan, yakni dalam dinamika kehidupan sehari-hari bisa seperti komunikasi yang tidak dilakukan dengan kata-kata yang tertulis ataupun terucap. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menemukannya lebih dominan dibanding komunikasi verbal, karena pada dasarnya kita lebih sering tidak berbicara daripada kita berbicara gitu. Lalu melalui mekanisme interaksi yang seringkali terjadi di bawah ambang kesadaran, bentuk pertukaran informasi tanpa kata-kata ini secara konsisten diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial, yang mana akan kita bahas lebih lanjut di paragraf berikutnya, yakni mengenai musik itu sendiri. Musik merupakan salah satu cara seseorang mengkomunikasikan isi hati dan pikirannya kepada sesama manusia yang lain. Nah, dalam penelitian Sinaga sendiri, saya mengutip dari penelitian Sinaga, kata-kata atau arti yang disampaikan oleh Jamalus, musik diartikan sebagai sebuah entitas karya seni suara dalam format lagu atau komposisi yang merepresentasikan pemikiran serta emosi penulisnya. Manifestasi tersebut diwujudkan melalui integrasi elemen-elemen fundamental musik yang meliputi irama, melodi, harmoni, serta struktur lagu, dan ekspresi yang terjalin sebagai satu kesatuan yang koheren. Kemudian, aspek musik yang akan saya teliti pada penelitian ini adalah lirik lagu. Nah, untuk itu pada paragraf berikutnya saya menjelaskan mengenai lirik lagu sebagai salah satu aspek musik yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam buku Analyzing Popular Music, karya Moore yang diterbitkan pada tahun 2003, menyebutkan bahwa lirik itu sebagai susunan kata yang membentuk sebuah komposisi lagu yang umumnya terstruktur dalam beberapa bait serta bagian chorus yang diulang-ulang. Pengubahan lirik dilakukan oleh seorang lirikus, namun dalam komposisi musik yang lebih luas dan lebih kompleks seperti opera, teks tersebut diklasifikasikan sebagai libretto dengan penulis yang disebut sebagai librettis. Makna yang terkandung dalam sebuah lirik dapat bersifat eksplisit maupun implisit. Kemudian berikutnya saya membahas mengenai semiotika. Semiotika sendiri dapat diartikan sebagai disiplin ilmu dan metode analisis yang mengkaji tanda-tanda untuk menemukan makna di balik fenomena atau pesan komunikasi. Semiotika berasal dari istilah Yunani kuno, yakni semeion, yang bermakna tanda, atau seme yang mengacu pada interpretasi dari sebuah tanda. Lalu secara terminologis, semiotika itu diartikan sebagai disiplin ilmiah yang mengkaji tentang tanda, atau sign dalam bahasa Inggris, fungsi-fungsi yang melekat pada tanda, serta mekanisme produksi sebuah makna. Tokoh-tokoh besar dalam ilmu semiotika diantaranya adalah Charles Sanders Peirce, yang mana di sini modelnya itu ada icon, indeks, simbol, lalu kemudian Roland Barthes, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos, dan kemudian yang terakhir, yang model analisisnya akan saya gunakan di sini, yakni model semiotika dari Ferdinand de Saussure, yakni penanda, petanda. Kemudian, menurut Ferdinand de Saussure sendiri, semiotika dipahami sebagai kajian mengenai peran tanda dalam kehidupan sosial. Saussure menegaskan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda
di mana setiap tanda tersusun dari dua komponen utama, yakni penanda atau signifier, citra bunyi, yang secara gampangnya itu yang terucap atau yang tertulis, gitu, yang kita asosiasikan dengan petanda, atau kalau dalam bahasa asingnya itu signified, yakni konsep makna, yang mana konsep makna ini sendiri ada karena kita membaca atau melihat sebuah penanda. Jadi mudahnya itu kita melihat sebuah penanda, atau kita mendengar sebuah penanda, atau kita mengucap sebuah penanda, dan yang kita maksud dari yang kita ucapkan, yang kita dengar, ataupun yang kita lihat itu adalah sebuah petanda. Gitu. Nah, dalam kerangka ini, lirik lagu dapat dipandang sebagai rangkaian tanda bahasa yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pencipta lagu dan pendengar dari lagu itu sendiri. Makna suatu kata atau simbol dalam lirik itu tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada relasinya dengan unsur bahasa lain dalam sistem. Nah, kemudian pendekatan semiotika Saussure itu sendiri, setiap unsur bunyi atau kata dalam lirik atau penanda di sini akan dianalisis hubungannya dengan konsep-konsep makna atau petanda yang terkandung dalam lirik tersebut. Nah, kemudian untuk penelitian-penelitian terdahulu yang saya berikan di latar belakang, ini analisis semiotik telah banyak diterapkan untuk mengurai makna dalam lirik lagu, termasuk yang bernuansa religius dan spiritual. Contohnya di penelitian Pranata dan Denny pada tahun 2024 menggunakan semiotika Saussure untuk menelaah lirik lagu dengan menelaah makna spiritualnya dan menemukan bahwa simbol-simbol dalam lirik memuat tema-tema religius seperti kesepian, harapan, dan pencarian makna hidup. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dalam sebuah lirik lagu itu sendiri seringkali tersirat melalui pemilihan kata-kata yang tertulis, kata-kata yang terucap, yang dinyanyikan, atau signifier, yang mendukung sebuah konsep makna atau signifier tertentu. Lebih lanjut, penelitian oleh Wangi dalam Riasi dan Yulianti menunjukkan bahwa nilai-nilai keikhlasan, ketabahan, dan refleksi diri dapat diungkapkan lewat kata-kata seperti kata kelam, kata terang, dan kata bersemi, yang mana ini tidak diartikan secara literal, tidak memiliki satu arti saja, yang mana ini konsepnya merupakan konsep atau petandanya tergantung interpretasi dari masing-masing pendengar lagu itu sendiri. Masing-masing dari kata tersebut membentuk petanda atau konsep yang berarti kesedihan, harapan, atau ketenangan batin. Dengan demikian, musik dan liriknya itu tidak hanya diartikan sebagai hiburan, tapi juga bisa diartikan sebagai medium ekspresi spiritual dan refleksi bagi para pendengarnya. Kemudian, saya akan membahas objek penelitian yang saya lakukan pada penelitian kualitatif di paper saya, yang mana yang saya teliti itu adalah lagu berjudul Pengakuanku, karya Haddad Alwi dan Danila, yang rilis pada tanggal 28 Februari 2026, bertepatan dengan bulan Ramadan pada tahun 2026. Nah, pada media massa Liputan 6 sendiri, membahas bahwa Pengakuanku ini menjadi lagu yang viral di platform streaming musik karena liriknya bernuansa spiritual yang menjadikan bahan untuk pendengarnya itu merefleksikan diri mereka. Nah, lagu ini menggambarkan dialog batin antara manusia dan Tuhan, menekankan pada artian penyesalan, kelemahan manusia, serta harapan akan kasih sayang dan ampunannya, yang tertulis pada portal berita Liputan 6. Dari perspektif komunikasi sendiri, hal ini menunjukkan betapa lagu religi modern dapat menjadi saluran penting dalam menyebarkan pesan keagamaan dan pembentukan makna spiritual. Kajian semiotika Ferdinand de Saussure terhadap lirik lagu Pengakuanku diperlukan untuk mengungkap lapisan makna yang didasarkan pada susunan tanda, yakni penanda dan petanda di dalamnya. Karena pada saat ini sendiri belum ada studi khusus yang menganalisis lirik lagu ini, karena merupakan lirik lagu yang belum ramah dirilis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus memberikan pemahaman tentang cara pesan spiritual dikomunikasikan melalui lirik lagu. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya, bahwa lirik lagu religius dapat mendorong pendengar merenung dan mencari makna spiritual dari lirik lagu itu sendiri. Kemudian berikutnya, kita berlanjut ke sebuah berikutnya, yakni fokus penelitian, yang mana dari latar belakang tersebut, saya berhasil
memfokuskan pada satu pertanyaan penelitian, yakni bagaimana makna spiritual direpresentasikan melalui penanda dan petanda dalam lirik Pengakuanku, karya Haddad Alwi dan Danila, berdasarkan pendekatan semiotika dari Ferdinand de Saussure. Kemudian, pada tujuan penelitian, ini dapat disimpulkan menjadi satu tujuan yang berasal dari fokus penelitian itu sendiri, yakni bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis makna spiritualitas pada lirik lagu Pengakuanku, karya Haddad Alwi dan Danila dengan menggunakan pendekatan semiotika Ferdinand de Saussure. Nah, dengan kerangka tersebut, penelitian akan memetakan penanda-penanda atau kata dan frasa dalam lirik dan menghubungkannya dengan petanda atau konsep-konsep spiritual yang tersirat. Kemudian, yang terakhir dari bab pertama itu sendiri di subbab manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat akademik dan juga manfaat praktis. Pada manfaat akademik itu sendiri, peneliti, yakni saya, berharap penelitian ini dapat memperkaya studi komunikasi dan semiotika musik di Indonesia, khususnya pada lirik lagu yang bernuansa religi. Kajian ini memberi contoh penerapan teori semiotika Saussure dalam konteks kebudayaan populer. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan juga mahasiswa lain seperti saya untuk memahami analisis tanda dalam komunikasi verbal, yakni lirik, yang memiliki nilai-nilai religius. Kemudian berikutnya, untuk manfaat praktis, ini bisa digunakan dari penelitian ini adalah manfaat untuk praktisi seni, yakni musisi, penulis lagu, maupun pendakwah. Yakni penelitian ini saya harapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pesan spiritual itu dapat disampaikan secara efektif melalui elemen bahasa dalam sebuah lagu. Sebagaimana yang telah ditemukan dalam studi-studi sebelumnya yang mana akan kita bahas di review literatur di bab 2. Karena musik ini pada dasarnya sering menjadi media ekspresi spiritual yang kuat. Karena pemahaman elemen-elemen semiotik pada lirik lagu ini dapat membantu pencipta lagu maupun penyiar agama menyusun konten yang lebih menyentuh ke pendengar, serta membantu pendengar maupun audiens mereka memahami pesan religius di balik lirik ataupun materi yang mereka tulis. Dengan demikian, lagu ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga lagu ini dan penelitian ini bisa menjadi sarana refleksi diri dan pendidikan spiritual yang berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian berikutnya, saya lanjut ke bab 2, yakni mengenai kajian teori. Pada subbab pertama, yakni konsep, di subbab, di yang pertama, 2.1.1, yakni komunikasi, saya menjelaskan kembali mengenai komunikasi. Itu mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja. Komunikasi secara esensial adalah sebuah mekanisme pertukaran pesan yang dilakukan dua entitas, dua individu atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepahaman atau kesepakatan bersama. Menurut Cangara dalam penelitian Suryati et al., ilmu komunikasi menitikberatkan pada proses di mana individu, kelompok, atau organisasi menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan serta orang lain. Nah, proses ini melibatkan penyandian encoding oleh komunikator dan penyandian ulang atau decoding oleh komunikan, di mana keberhasilannya tentu sangat ditentukan oleh kesamaan kerangka rujukan dan juga pengalaman. Berdasarkan bentuk penyampaiannya, komunikasi ini diklasifikasikan ke dalam komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal sendiri beroperasi melalui instrumen bahasa, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, yang disusun secara sistematis untuk mewakili sebuah gagasan. Sementara itu, komunikasi non-verbal ini dapat diartikan sebagai menyampaikan pesan melalui isyarat fisik, nada suara, hingga bentuk karya seni yang seringkali menyampaikan aspek emosional yang tidak dapat ditampung oleh kata-kata itu sendiri. Nah, dalam konteks penyampaian pesan spiritual itu, komunikasi berfungsi melampaui sekadar transfer informasi teknis saja, tapi menjadi instrumen yang menggugah, yang memfasilitasi dialog batin manusia dengan Tuhannya, maupun refleksi manusia terhadap eksistensinya. Bentuk penyampaian pesan melalui instrumen kesenian ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan sarana yang penting dalam membentuk, memelihara, serta mengubah nilai-nilai yang dianut dalam suatu struktur masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada komunikasi massa, karena lagu itu merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Komunikasi massa merujuk pada proses penyampaian pesan yang diinisiasikan komunikator kepada komunikan yang bersifat massal, anonim, dan heterogen,
melalui penggunaan media mekanik ataupun elektronik. McQuell dalam buku Sobur menekankan bahwa komunikasi massa memproduksi pesan yang bersifat publik, didistribusikan secara cepat, dan ditunjukkan untuk audiens yang tersebar luas karena kehadiran teknologi informasi ini telah memperluas definisi dari komunikasi massa itu sendiri. Jadi tidak hanya sekadar pada platform luring, tapi juga pada platform daring ya, seperti internet dan juga media sosial yang memungkinkan distribusi pesan itu melampaui batas wilayah secara sekilas. Karakteristik utama dari komunikasi massa adalah sifatnya yang serentak serta minimnya umpan balik dari penerima pesan. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai saluran transmisi informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk realitas sosial. Melalui mekanisme agenda setting dan juga framing, media massa memiliki kapasitas untuk mengarahkan atensi publik terhadap nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut termasuk spiritualitas dalam kebudayaan populer. Karya musik komersial yang didistribusikan melalui layanan streaming digital merupakan salah satu wujud konkret dari produk komunikasi massa. Lagu yang dipublikasikan ke ranah publik tidak lagi sekadar menjadi ekspresi personal dari penciptanya, melainkan bertransformasi menjadi hasil budaya yang menciptakan pesan ideologis, moral, ataupun spiritual kepada pendengar massalnya. Fenomena viralnya lagu religi menunjukkan terjadinya efektivitas transmisi pesan yang berhasil menyentuh aspek afektif dari audiens yang beragam. Kemudian berikutnya saya kembali menjelaskan terkait musik, yakni musik merupakan medium ekspresi artistik yang dikonstruksikan dari susunan nada, ritme, harmoni, dan juga melodi yang terorganisir dalam sebuah kerangka karya dalam waktu tertentu. Sinaga mendefinisikan musik sebagai sebuah entitas karya seni suara yang merepresentasikan pemikiran serta emosi penulisnya melalui integrasi elemen-elemen fundamental yang saling koheren. Sebagai produk kebudayaan, musik memiliki kapasitas untuk melampaui batasan linguistik dan berbicara langsung pada aspek psikologis mendengarnya. Kemudian secara sosiologis, musik itu menjalankan berbagai fungsi fundamental dalam masyarakat, termasuk sarana hiburan, medium ritual keagamaan, hingga alat untuk mobilisasi pergerakan sosial. Dalam konteks spiritual sendiri, musik telah dimanfaatkan selama berabad-abad sebagai jembatan untuk mencapai kondisi meditatif dan eskatologis. Gelombang suara dan progresi chord tertentu telah terbukti secara klinis dan psikologis mampu menginduksi ketenangan batin, menurunkan tingkat stres dan kecemasan, serta memfasilitasi katarsis emosional yang saya kutip dari penelitian Sinaga pada tahun 2025. Dalam musik kontemporer itu sendiri, pengkategorian musik mencakup berbagai genre yang disesuaikan dengan segmentasi pasarnya. Untuk yang saya teliti ini, musiknya itu masuk ke kategori religi pop modern, itu yang mengadaptasi struktur nada musik populer atau musik pop yang mudah diterima oleh telinga masyarakat awam, namun menyisipkan pesan-pesan moral di dalamnya. Pendekatan semacam ini menjadikan musik tidak hanya sebagai objek estetik, tapi juga sebagai instrumen komunikasi persuasif yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai luhur. Kemudian berikutnya, saya akan membahas soal lirik. Lirik itu dipahami sebagai suatu kebahasaan yang dirangkai secara sengaja untuk dinyanyikan atau diiringi oleh komposisi musik. Moore pada tahun 2003 dalam kajiannya mengenai musik populer mengklasifikasikan lirik sebagai struktur naratif yang umumnya terbagi dalam format bait, pre-chorus, dan juga chorus. Kemudian karakteristik utama lirik ini berakar pada tradisi puisi di mana kepadatan makna, permainan rima, serta majas, dan metafora itu digunakan untuk mendeskripsikan suatu gagasan secara puitis. Kehadiran lirik dalam sebuah lagu itu berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen melodi vokal dan sebagai artikulator dari makna. Ketika musik instrumental hanya mampu memantik emosi yang abstrak, lirik hadir untuk memberikan konteks dan juga arah interpretasi yang lebih spesifik bagi pendengarnya. Penggunaan diksi yang repetitif atau pemilihan kata yang bermakna konotatif dalam sebuah lirik sengaja dirancang oleh seorang lirikus untuk merepresentasikan ideologi atau pengalaman batin tertentu. Nah, sebagai sebuah teks, lirik lagu juga merupakan objek material yang dapat dibedah dan dianalisis makna tersembunyinya. Dalam kajian semiotika, lirik diperlakukan sebagai sistem tanda verbal di mana setiap kata atau frasa mewakili realitas eksternal ataupun konsep mental tertentu. Sehingga pembedahan lirik lagu religi ini sangat penting karena makna spiritual itu seringkali tidak disampaikan secara harfiah, melainkan dibungkus dalam kiasan-kiasan sastra yang menuntut interpretasi secara kritis.
Lalu kemudian ada semiotika, yang mana sudah saya jelaskan tadi. Ini saya hanya menambahkan sedikit saja. Chandler sendiri dalam bukunya Semiotics ya, merumuskan bahwa semiotika sebagai pendekatan teoritis yang menginvestigasi segala sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain. Disiplin ilmu ini itu memandang realitas kebudayaan dan fenomena komunikasi secara keseluruhan sebagai sebuah teks raksasa yang tersusun dari struktur tanda yang saling berjalin. Kemudian fokus utama dari semiotika itu membongkar mekanisme internal atau sintaksis dan relasi antar tanda dengan objeknya, yaitu semantik serta hubungan dengan penggunaannya atau pragmatik. Tokoh-tokoh strukturalis percaya bahwa manusia adalah homo significans, yakni makhluk yang membuat makna, yang tidak dapat memahami dunia tanpa melalui mediasi tanda-tanda. Oleh karena itu, semiotika tidak sekadar mencari tahu apa makna dari sebuah teks, melainkan secara kritis itu mempertanyakan bagaimana makna tersebut diproduksi dan juga dipertahankan. Nah, break sedikit. Dalam studi media komunikasi, pendekatan semiotika menjadi pisau analisis utama untuk mendekonstruksi teks-teks dari budaya populer seperti film, iklan, maupun lirik lagu. Analisis ini menyingkap lapis-lapis ideologi, mitos, dan juga nilai-nilai kultural yang diseludupkan oleh pencipta pesan di balik struktur kebahasaan dan juga struktur visual. Dengan demikian, semiotika memberikan landasan metodologis yang efektif untuk mengubah penafsiran subjektif menjadi penelaahan akademis yang sistematis dan terstruktur. Kemudian berikutnya, ada semiotika Ferdinand de Saussure, yang mana ini juga akan dibahas lagi, jadi akan saya skip saja. Ke makna spiritual. Makna spiritual itu merujuk pada dimensi batiniah manusia yang berkaitan dengan pencarian makna hidup, tujuan eksistensi, dan relasi transcendental dengan kekuatan yang lebih tinggi, atau ilahi, atau konsep ketuhanan itu sendiri. Makna spiritual mencakup nilai-nilai esoteris seperti penyesalan, keikhlasan, rasa syukur, dan pengakuan akan kelemahan diri, serta harapan akan kasih sayang dari Tuhan. Pranata dan Denny menggarisbawahi bahwa spiritualitas berkaitan dengan nilai-nilai transcendental yang mempengaruhi jiwa dan mendorong manusia untuk merefleksikan kembali hakikat ciptaannya. Makna spiritual dalam sebuah teks tidak melulu harus menggunakan terminologi keagamaan yang kaku atau dogmatis. Sebaliknya, pemahaman ini seringkali diekstrasi dari pengalaman universal, seperti kesepian, penderitaan, patah hati, keputusasaan, yang pada akhirnya bermuara pada kesadaran akan ketergantungan manusia terhadap suatu entitas yang lebih powerful, yang lebih mutlak. Itu dalam konteks ini yakni konsep ketuhanan. Dalam konteks ini, makna spiritual bertindak sebagai jangkar emosional yang memberikan kenyamanan psikologis bagi individu yang tengah mengalami sebuah krisis pada batinnya. Representasi spiritualitas melalui kesenian, khususnya musik, mengandalkan kekuatan metafora untuk menerjemahkan pengalaman ketuhanan yang abstrak menjadi pengalaman yang nyata. Lirik-lirik dari lagu religius pop modern memproduksi makna spiritual melalui penggunaan bahasa sehari-hari yang dihayati dalam perbincangan batin. Proses ini menciptakan kedekatan emosional dan menjadikan karya tersebut bukan hanya sekadar hiburan bagi pendengar, melainkan juga ruang refleksi diri yang membimbing pendengarnya pada penemuan nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan. Kemudian berikutnya akan membahas salah satu salah satu performer dalam lagu yang akan saya analisis, yakni Haddad Alwi. Ya. Karena ini bisa dicari di peramban-peramban masing-masing dan juga bisa dicari pada web-web berita yang telah tersedia di internet. Jadi saya akan skip dan ke intinya saja secara langsung. Haddad Alwi ini selain seorang vokalis, dia juga seorang pendakwah yang menyuarakan pesan-pesan religius dalam agamanya, yakni agama Islam. Dan single Pengakuanku merupakan single terbarunya dia yang berisi sama seperti lagu-lagunya yang terdahulu, yakni pesan-pesan religi ya tentunya. Nah kemudian ada his counterpart gitu loh. Performer satu lagi dalam lagu ini yakni Danila, yang mana sangat-sangat bisa dibilang kontras dengan seorang Haddad Alwi itu sendiri, karena Danila merupakan penyanyi yang independen, tidak terikat label, dan lebih terkenal sebagai penyanyi yang mana suka gitu ya, suka-suka saya gitu.
Ya, intinya sangat kontras dengan seorang Haddad Alwi itu sendiri. Dan keterlibatan dia dalam proyek ini itu uh, merupakan apa namanya, suatu spin-off baru dari karirnya yang selama ini itu dikenal sebagai pop culture di musik-musik alternatif kaum muda di perkotaan gitu. Nah, kemudian ada review literatur. Ini saya akan membahas 10 dari penelitian terdahulu yang telah saya kumpulkan. Yang pertama itu ada dari Pranata dan Denny, yakni analisis semiotika makna spiritual pada lirik lagu Jiwa yang Bersedih, karya G.H. Indawari, yang menggunakan teori yang sama, Ferdinand de Saussure juga, dan berfokus pada analisis lirik lagu untuk mencari makna spiritual. Nah, perbedaannya terdapat pada objek penelitian, sudah pasti di lagu yang berbeda. Gitu. Dia Jiwa yang Bersedih, penelitian ini mengkaji lagu Pengakuanku. Kemudian ada penelitian dari Akbar dan Haryanti pada tahun 2025 yang menganalisis lagu Anugerah Terindah dari Unmesh. Nah, persamaannya itu terdapat pada dimensi-dimensi analisis yang digunakan, yakni penanda dan juga petanda dari Ferdinand de Saussure. Dan perbedaannya terdapat pada fokus temuan, yang mana penelitian ini memfokuskan pada makna cinta dan syukur antar manusia. Sementara penelitian yang saya lakukan itu berfokus pada spiritualitas atau hubungan yang secara vertikal, yakni antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian, ada penelitian dari Arianto dan kawan-kawan, yakni representasi kritik sosial pada lirik lagu Bayar 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 karya dari Sukatani. Persamaannya terdapat pada aplikasi model teori yang sama, yakni semiotika Saussure, untuk membedah sistem tanda pada lirik lagu sebagai wujud representasi. Untuk perbedaannya, ini penelitian saya, sekali lagi, sama seperti tadi, menggunakan representasi makna spiritual, sedangkan penelitian ini menggunakan representasi kritik sosial dan kesenjangan ekonomi. Gitu. Lalu kemudian penelitian dari Muzaki dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menganalisis sebuah film berjudul Sri Mulat, Healing Mustahil, babak pertama. Persamaannya menggunakan metode penelitian model yang sama, yakni Saussure, untuk mencari makna tersembunyi dari elemen-elemen tanda yang ada pada film. Nah, perbedaannya sudah jelas pada objek penelitian mereka yang selain berbeda bentuk ya, mereka berbentuk film, mereka juga tidak murni menganalisis teksnya, melainkan juga menganalisis aspek audio dan juga aspek visual. Kemudian ada penelitian dari Kasim et al. Yang juga menganalisis nilai-nilai dakwah tapi pada film Nusa dan Rara, yakni menganalisis elemen nilai religius dengan pendekatan penanda dan petanda Saussure. Nah, objek kajiannya itu, perbedaannya itu ada pada objek kajiannya yang mana merupakan film animasi dengan pendekatannya audio visual, bukan tekstual atau lirik lagu atau teks puisi dan sebagainya. Gitu. Kemudian keenam ada penelitian Ulfa dan Dewi yang meneliti makna dalam lirik lagu Halu karya Feby Putri. Untuk persamaannya sudah jelas, menggunakan semiotikanya Saussure dan juga membedah makna emosionalnya itu bait per bait dalam lirik lagu. Lalu perbedaannya ada pada fokus penelitian yang meneliti fenomena patah hati dan psikologi halusinasi cinta romantik yang berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian ada penelitian dari Utira et al., yakni analisis makna pada lirik lagu Komang karya Rain Laude. Persamaannya sama seperti beberapa penelitian sebelumnya, yakni menggunakan semiotika Saussure yang menganalisis penanda dan juga petanda. Untuk perbedaannya terdapat pada apa yang dicari dari penelitian ini, yakni mencari representasi makna dalam ekspresi kekaguman manusia terhadap manusia lain, bukan perenungan spiritual manusia pada sang pencipta. Kemudian penelitian yang ke-8 ada penelitian dari Alia dan Sudaryanto, yakni meneliti lirik lagu Manusia Kuat karya Tulus. Persamaannya sama seperti tadi, sama seperti yang sudah tertera, yakni menggunakan semiotika Saussure. Untuk perbedaannya, fokus penelitian ini itu diarahkan ke penggalian makna motivasi hidup, ketegaran, dan juga perjuangan diri. Kemudian ada penelitian dari Sirajuddin dan kawan-kawan
yang menganalisis poster kali ini. Poster dalam film Sore, Istri dari Masa Depan. Untuk persamaannya sama, menggunakan semiotika saussure, dan objeknya, perbedaannya adalah objeknya yang menggunakan objek desain komunikasi visual poster, berbeda dengan saya yang menggunakan lirik lagu. Kemudian yang terakhir ada penelitian dari William dan Winduwati yang berjudul Representasi Kekerasan Fisik pada Film Joker. Untuk persamaannya, penerapan landasan teori yang sama, yakni penanda dan petanda dari Ferdinand de Saussure, dalam mengkonstruksikan representasi sosial. Nah, perbedaannya, kajian ini berfokus pada sebuah film dengan konsentrasi isu kekerasan psikologis dan gangguan mental dari dark pop culture. Kemudian ada teori semiotik. Pada subbab berikutnya membahas teori semiotika Ferdinand de Saussure, yang mana teori ini merupakan tulang punggung dari analisis akademik yang berperan untuk menjelaskan, memprediksi, serta memahami fenomena-fenomena kebahasaan dan sosial secara terstruktur. Dalam penelitian kualitatif sendiri, kerangka teori ini tidak digunakan untuk menguji hipotesis layaknya penelitian eksakta, melainkan bertindak sebagai lensa analitik untuk membaca data. Penelitian teori semiotika Saussure ini secara spesifik ditunjukkan untuk memfasilitasi kebutuhan metodologis dalam membongkar kepentingan bahasa dalam lirik lagu menjadi sistem tanda yang utuh. Secara operasional, teori ini membantu peneliti untuk tidak terjebak pada makna harfiah atau denotatif suatu teks lirik, melainkan melihat teks tersebut sebagai konstruksi linguistik yang dimediasi oleh kultur. Saussure menegaskan bahwa identitas suatu tanda tercipta secara eksklusif berkat relasinya dalam sebuah struktur bahasa, yang mana disebutkan bahwa sebuah kata hanya memiliki makna karena ia berbeda secara sigmatik dan paradigmatik dengan kata lain. Dan dengan landasan ini, kata-kata metafora pada lirik seperti kotor, suci, bersandar, ataupun ampunan pada lirik lagu pengakuanku diyakini bukanlah representasi benda fisik, melainkan sebuah penanda untuk konsep batiniah ketuhanan. Sintesis teori ini menghasilkan pedoman pembedaan lirik lagu dalam unit-unit analisis terkecil berupa bait, kalimat, dan diksi. Analisis akan berjalan secara dua tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi wujud bahasa atau penandanya yang dinyanyikan oleh Haddad Alwi dan Danila. Yang kedua, menghubungkan wujud tersebut dengan konsep spiritual sebagai petandanya. Dan keterpaduan struktural inilah yang akhirnya mengungkapkan keutuhan pesan spiritual dari lagu pengakuanku. Kemudian untuk 2.4, subbab terakhir dalam bab 2, yakni variabel. Dalam kualitatif sendiri, terminologi variabel itu tidak merujuk pada elemen kuantitatif yang diukur atau diuji korelasinya secara statistik, melainkan merujuk pada entitas, atribut atau fokus kajian utama yang menjadi titik berat penyelidikan. Fokus masalah penelitian ini didesain untuk menjabarkan komponen-komponen konseptual agar batas-batas penelitian menjadi tegas dan tidak melebar keluar dari rumusan masalah. Pendefinisian variabel kualitatif atau makna spiritual membantu peneliti mengumpulkan data-data material secara relevan dan terstruktur. Dimensi pertama atau fokus material dalam penelitian ini adalah lirik lagu pengakuanku yang menjadi penanda. Lagu kolaborasi antara Haddad Alwi dan juga Danila ini merupakan wujud fisik dari objek penelitian yang menyatakan bahwa korpus data berupa teks tertulis dan juga pelafalan dari lirik tersebut. Dimensi kedua atau fokus analitik dalam studi ini adalah konsep-konsep yang menjadi penanda. Konsep-konsep penanda ini merupakan turunan konseptual yang menyoroti muatan nilai-nilai agama, perenungan eskatologis, ungkapan penyelesaian diri manusia, penyesalan diri manusia, dan pengakuan sifat ketuhanan yang terekstraksi dari lirik lagu. Dimensi ini berperan sebagai konsep mental atau signified yang dilacak eksistensinya melalui pendekatan teori semiotika Ferdinand de Saussure, dan kedua dimensi ini saling berinteraksi secara absolut untuk menghasilkan temuan penelitian yang menjawab perumusan masalah secara utuh. Kemudian, bab 3, saya akan menjelaskan secara singkat saja karena waktunya sudah mau habis. Paradigma penelitian pada subbab 3.1, yakni paradigma penelitian, itu paradigma yang dipilih adalah paradigma interpretif karena sangat selaras dan koheren dengan fokus penelitian. Karena melalui kacamata paradigma ini, peneliti dapat menafsirkan tanda-tanda verbal dalam lirik lagu kolaborasi tersebut tidak hanya sebagai deretan kata yang kaku secara harfiah, melainkan sebuah wujud sistem tanda yang mengartikulasikan nilai-nilai esoteris dan juga dialog batin spiritual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara luas menjabarkan bagaimana makna spiritual abstrak dapat diwujudkan dalam instrumen bahasa populer yang disepakati oleh semua kalangan secara sosial dan dapat dipahami oleh pendengarnya. Kemudian pendekatan penelitian yang saya lakukan itu adalah pendekatan kualitatif, yang mana metode ini merupakan metode yang menyelidiki secara mendalam terhadap masalah kemanusiaan atau
fenomena kebudayaan yang bertumpu pada pembangunan gambar yang holistik, detail, dan umumnya dibentuk dari teks, kata-kata, atau pandangan deskriptif. Gitu. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian operasional yang diaplikasikan untuk menjawab rumusan masalah pada studi ini adalah analisis semiotika struktural dari Ferdinand de Saussure. Semiotika itu secara esensial adalah payung disiplin keilmuan yang membedah secara khusus anatomi tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut saling bertaut untuk memproduksi makna di dalam ruang lingkup kehidupan sosial. Teori ini itu bertumpu pada landasan linguistik bahwa setiap entitas bahasa terbangun atas prinsip dikotomi, yakni ditunggal antara aspek material atau penanda dan konsep mental di baliknya yang disebut tanda. Berikut adalah tabel operasionalisasi konsep yang telah saya buat, yakni konsepnya itu semiotika Ferdinand de Saussure, variabelnya yakni makna spiritual, dimensinya ada dua, yakni penanda dan petanda. Indikator untuk dimensi petanda adalah keseluruhan ekspresi, dialog internal, dan retorika puitis. Dan juga untuk indikator petanda ada nilai-nilai keagamaan, perenungan eskatologis, dan juga ungkapan penyesalan diri manusia. Yang sumber datanya saya ambil dari lirik lagu Pengakuanku karya Haddad Alwi dan juga Danila. Kemudian berdasarkan tabel tersebut, ya udah dijelaskan dari tabelnya. Dan untuk teknik penentuan objek penelitian itu tidak dilakukan secara complicated ya. Tetapi objek itu sudah tunggal, hanya satu. Yakni karena saya meneliti lirik lagu, sudah jelas yang dipilih adalah lirik lagunya. Gitu loh. Karena selain lirik lagunya syarat akan makna spiritual, ini juga keunikan lain yang dimiliki dari lagu ini adalah kolaborasi lintas genre dari Haddad Alwi dan juga Danila ya. Kemudian untuk keabsahan data, untuk diuji keabsahan data yang saya lakukan adalah metode triangulasi sumber literatur atau referensi, yang mana saya akan melakukan langkah-langkah untuk menyilangkan setiap temuan interpretif saya dari susunan lirik pengakuanku dengan kerangka teoritis baku mengenai konsep komunikasi spiritual, semiotika Saussure, dan artikel penelitian terdahulu. Karena melalui mekanisme silang ini, dengan menambahkan rujukan terhadap literatur akademik yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir, peneliti dapat memverifikasi bahwa identifikasi penanda dan tanda yang dilakukan bukan semata-mata klaim imajinatif saja, melainkan interpretasi logis yang konsisten dengan kaidah strukturalisme bahasa. Lalu yang terakhir ada bagian coding. Bagian coding ini dalam analisis data kualitatif itu adalah pembedahan, penyaringan, dan juga pemberian label sistematis pada segmen-segmen informasi untuk merangkai kategori konseptual yang saling berkaitan. Tahapan ini sangat krusial karena coding ini memfasilitasi pengorganisasian daftar mentah yang masif menjadi potongan-potongan kecil yang kaya akan makna, yang mana akan saya pisah bait per bait, sebelum akhirnya disatukan kembali menjadi narasi yang menjawab untuk permasalahan. Selaras dengan teori dasar yang dikemukakan pada bab tinjauan pustaka, mekanisme coding pada analisis ini akan dirancang mengikuti anatomi dari sistem tanda Ferdinand de Saussure. Kategori coding yang dipilih menjadi dua keranjang utama. Yang pertama, peneliti akan memasukkan ke kolom penanda atau signifier yang berisi keseluruhan ekspresi serta retorika puitisnya. Kedua, akan ada kolom petanda yang mana akan diisi oleh makna-makna tersembunyi seperti dimensi-dimensi yang sudah disebutkan dalam lirik lagu tersebut. Ya, bisa dilihat tabelnya. Untuk tabel 3.2 yakni tabel coding. Kemudian yang terakhir strategi penelitian. Mohon maaf, bukan terakhir 3.9 ya. Strategi penelitian itu adalah strategi dekonstruksi teks pasif dengan orientasinya deskriptif kualitatif. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya sendiri itu adalah observasi dokumen pustaka dari non-partisipan, yang mana saya akan mendengarkan, mencatat, dan juga mendokumentasikan lirik lagu dari pengakuanku. Kemudian yang benar-benar terakhir ada metode analisis data. Dan analisis data yang saya gunakan adalah analisis sistem tanda struktural yang digagas oleh Ferdinand de Saussure, yang mana proses ini berlangsung melalui pembedahan relasi sintagmatik dan lirik. Itu, yang sudah beberapa kali dijelaskan tadi. Gitu ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, dan juga bab 5, kesimpulan dan saran. Bab 4 dimulai dengan subbab 4.1, yakni hasil penelitian.
Yang pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu gambaran umum penelitian yang saya jelaskan apa sih pusat objek penelitian dari penelitian ini dan mengapa objek ini dipilih, lalu juga membahas sedikit background terkait dua artis yang membawakan lagu ini. Lalu kemudian pada subbab 4.1.2 saya kembali memberikan lirik lagu pengakuanku, memaparkan lirik lagu pengakuanku yang sudah saya bagi menjadi 3 bait, yang mana masing-masing bait akan diteliti secara lebih lanjut. Jadi yang pertama ada bait pertama ada 4 baris, bait kedua ada 4 baris, dan bait ketiga yang terakhir ada 2 baris. Lalu berikutnya saya menganalisis hasil bait 1, yang mana dari penanda yang ada, saya menganalisis petandanya seperti apa dalam sebuah tabel. Lalu menganalisis lagi secara kritis di paragraf setelah tabel tersebut. Dan itu juga terjadi pada bait 2, ya sama, dan juga pada bait 3, yang mana saya juga melakukan cara analisis yang sama. Kemudian pada bab pembahasan, maksud saya subbab pembahasan. Di subbab pembahasan ini saya membahas lebih dalam lagi hasil analisis saya di bagian hasil menjadi disesuaikan dengan dimensi-dimensi yang ada dan indikator dari dimensi-dimensi tersebut. Yang mana ini dilanjut ke dimensi penanda. Lalu turunannya saya membahas indikator keseluruhan ekspresi, itu yang pertama. Lalu yang kedua saya juga membahas indikator dialog internal dari lirik lagu tersebut. Lalu yang ketiga ada indikator retorika puitis dari lirik lagu tersebut. Dan kemudian di dimensi yang kedua, yakni dimensi petanda, saya juga melakukan analisis yang sama, persis seperti yang saya lakukan pada penanda, yakni yang pertama saya menganalisis indikator pertama, yaitu nilai agama. Lalu yang kedua saya juga membahas indikator perenungan eskatologis, yang mana pengetahuan tentang akhir zaman atau hari akhir. Lalu kemudian saya menganalisis indikator yang ketiga dari dimensi petanda, yaitu indikator ungkapan penyesalan pada diri manusia. Dan yang terakhir, indikator yang keempat, yakni pengakuan atas sifat ketuhanan. Dan kemudian kita berlanjut ke bab 5, yang mana bab 5 di bagian penutup ini saya membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya tulis berusaha menjawab dari fokus penelitian, yakni bagaimana makna spiritualitas digambarkan melalui penanda dan petanda pada lirik lagu pengakuanku melalui pisau analisis dari semiotika Ferdinand de Saussure. Yang mana di sini saya menjelaskan bahwa secara makna kolaborasi lintas genre dari Haddad Alwi dan juga Danila pada lagu yang dirilis pada Ramadan 2026 ini merepresentasikan sebuah bentuk kolaborasi yang cukup unik di industri musik populer, yang mana satu sudah established sebagai penyanyi religi dan yang satunya lagi musisi indie pop alternatif yang image-nya lebih bebas gitu. Dan saya kembali meringkas apa hasil yang ada di subbab pembahasan sebelumnya, yang mana per indikator kembali saya jelaskan lagi sampai semoga di konklusi akhir ini menjawab bahwa seluruh dialektika antara penanda material dan petanda spiritual bermuara pada satu konklusi yang sama, yakni pengakuan dari sifat ketuhanan.
yang keseluruhan liriknya itu mengukuhkan citra Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pendengar, dan Maha Pengampun, yang senantiasa membuka pintu bagi hambanya yang bersedia merendahkan hati, sehingga penelitian ini menegaskan bahwa lagu Pengakuanku merupakan mahakarya semiotik kontemporer yang mentransformasi lirik musik populer menjadi sebuah tempat refleksi diri, membuktikan tingginya kapasitas medium komunikasi massa dalam merawat kelestarian nilai-nilai spiritualitas manusia di tengah gempuran rasionalitas zaman. Lalu kemudian di bagian saran saya menuliskan beberapa saran, yakni saran akademis dan juga saran untuk praktis, yang mana di saran akademis sendiri saya menuliskan bahwa di pengembangan tradisi penelitian keilmuan komunikasi dan semiotika di masa mendatang, semoga objek yang diteliti tidak terbatas pada citra audio dan juga lirik saja, tetapi juga bisa menggambarkan musik video. Mohon maaf, bukan menggambarkan, tetapi juga meneliti, ya, dikolaborasikan, meneliti musik videonya juga, dan mungkin posternya juga, dan cover dari lagu tersebut. Dan juga semoga penelitian lanjutan itu bisa menggunakan metode selain metode Ferdinand de Saussure yang berkonsep diadik atau menggunakan teori-teori lain yang bernuansa berbeda ya. Jadi seperti contoh teori Charles Sanders Peirce yang mana dia merupakan triadik. Ada 3, yakni icon, tag, index, dan juga simbol. Atau juga menggunakan teori Roland Barthes yang juga triadik juga, ya, denotasi, konotasi, dan juga mitos. Karena penggunaan kerangka analitis yang berbeda diyakini bisa menyingkap lapisan-lapisan lebih lanjut terkait ideologi keagamaan yang mungkin belum sepenuhnya terjamah oleh pendekatan dari Saussure itu sendiri. Kemudian dari metodologis, tadi sudah saya jelaskan bahwa ini terbatas pada lirik dan juga citra bunyi saja. Lalu secara praktis, semoga untuk para praktisi industri kreatif itu, khususnya seorang musisi dan juga penulis lirik, lagu ini bisa menegaskan bahwa karya itu karya religius tidak selamanya harus dikemas dalam format yang kaku, tetapi juga bisa dalam bentuk kolaborasi-kolaborasi untuk menjangkau audiens dan juga pendengar yang lebih luas, penonton yang lebih luas, seperti itu. Lalu untuk para pendakwa dan pemuka agama, diharapkan lagu ini bisa menjadi alternatif cara berdakwah, cara menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara yang berbeda dibanding cara dakwah yang terkesan tradisional dan tidak diminati oleh masyarakat-masyarakat di masa kini. Gitu. Lalu yang terakhir, terhadap masyarakat luas, itu semoga analisis ini bisa mempertajam analisis kritis masyarakat terhadap sebuah lagu, sebuah karya seni yang mereka nikmati. Jadi tidak hanya sekadar melihat, mendengarkan, tetapi juga mendalami pemaknaan dari lagu-lagu tersebut. Kemudian berikutnya adalah daftar pustaka. Dan lalu yang terakhir ada lampiran. Di sini ada tabel OKA yang mana sudah dibahas pada bagian sebelumnya, yakni di bab 3. Lalu kemudian ada tabel matriks, yakni membahas tentang apa saja yang sebetulnya hubungan dari kedua variabel berikut, yaitu yakni variabel penanda dan petanda, yang mana hubungan secara kesemena-menaan melalui konvensi bahasa dan majas, di mana wujud fisik itu mengkonstruksi visualisasi dari mental atas konsep spiritual yang abstrak menjadi konsep yang konkret dan membumi. Lalu kemudian teknik keabsahan datanya sendiri. Keabsahan data yang pertama itu dari temuan penelitian, yang mana lirik lagu mengubah atau membawakan makna spiritual mendalam melalui barutan gaya bahasa puitis dan simulasi
komunikasi interpersonal. Yang mana dalam teori Saussure sendiri itu terbukti bahwa lirik itu mematuhi sistem tanda dui tunggal atau diadik, serta citra bunyi dari teks lagu ini bersifat sebagai signifier atau penanda yang melahirkan signified atau penanda yang merupakan konsepsi ketuhanan. Lalu kemudian ada tabel coding, yakni secara singkatnya analisis yang tadi di bab 4 di subbab hasil sudah saya bahas, cuman ini saya satukan kembali di tabel codingnya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.